berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lovers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita imani janjinya terjadi dalam hidup kita. Kita datang kepada Dia, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu dalam Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang memiliki hak waris dan kekayaan surgawi. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini memberi kami undangan untuk datang kepadamu. Kami membawa keadaan kami yang letih lesu, yang berbeban berat. Kami membawa situasi sulit yang sedang kami alami, pergumulan-pergumulan hidup kami. Bahkan hal-hal yang menghalangi kami untuk bisa beribadah, untuk bisa setia kepada Tuhan. Semua godaan dan masalah yang menekan kami, kami bawa ke tata kasih karunia-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami, Engkau memberi kami kelegaan, supaya semua hal itu tidak menekan kami, tetapi kami kuat menanggungnya, bahkan kami sanggup untuk mengatasinya dengan baik. Kami sanggup untuk mengalahkannya, menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan karena anugerah Tuhan menyertai kami semuanya. Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, seringkali manusia itu tertipu dengan penampilan seseorang. Ketika orang ingin memilih jodoh, seringkali orang bisa tertipu dengan penampilannya sehingga salah pilih, menikah dengan orang yang salah katanya. Atau ketika orang ingin cari tim kerja, dia juga bisa terkecoh dengan penampilan seseorang, kelihatannya sangat bonafit, sangat hebat, tetapi ternyata setelah itu tidak bisa bekerja. Demikian juga ketika kita memilih pemimpin, baik itu pemimpin di lembaga kita atau pemimpin di masyarakat atau pejabat publik. Dalam situasi hiruk pikuk tahun politik di Indonesia, kita semua pasti juga bergumul tentang siapa yang akan kita pilih. Seringkali kita kejebak hanya melihat orang yang penampilannya oke. Kita tidak membuat sebuah standar yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa salah pilih. Kita akan lihat bagaimana cara Tuhan memilih seorang pemimpin. Mari kita membaca bersama-sama 1 Samuel pasal 16. Kalau kita baca secara lengkap di ayat 1 sampai ayat 23 ya, terutama yang 13 lah, sampai ayat 1 sampai 13, kita dapat gambaran bagaimana Tuhan itu memilih Daud sebagai pemimpin, sebagai raja yang akan menggantikan Saul. Caranya ternyata sangat unik sekali. Kalau kita lihat, Samuel kan seperti kita semua yang mudah sekali terkesima dan takjub dengan penampilan lahiriah seseorang, lalu kita berpikir ini pemimpin yang cocok, ini pasti yang akan dipilih Tuhan ini. Tapi ternyata Tuhan berkata bukan ini, bukan ini. Selalu seperti itu ya. Tuhan berkata ini bukan yang aku pilih. Nah, kita baca aja beberapa bagian ya. Ketika Samuel diperintah Tuhan untuk mengundang
keluarga Isai. Kemudian Isai membawa anak-anak laki-lakinya ini untuk datang. Kemudian Samuel melihatnya. Ada beberapa penilaian Samuel ternyata tidak sejalan dengan penilaiannya Tuhan. Ayat 4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Ya, jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel kagum dengan penampilan dari Eliab. Lalu dia berpikir, ini pasti yang dipilih Tuhan ini. Gagah, hebat nih. Pasti dia cocok ini jadi raja. Tetapi ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan memberi prinsip yang sangat jelas sekali. Manusia melihat apa yang dilihat secara lahiriah, tetapi Tuhan itu melihat hati. Saudara-saudara, kualitas batin, kualitas rohani, karakter seseorang itu harus menjadi ukuran yang penting dalam memilih pemimpin. Ini sebuah ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan kepada bangsa Israel saat itu. Bagaimana hatinya, bagaimana kekayaan batiniahnya, bagaimana karakternya, itu yang Tuhan tetapkan, bukan penampilan lahiriah. Ayat 8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Samuel mulai peka. Yang ini tidak dipilih Tuhan nih. Walaupun penampilannya oke nih, Abinadab. Ayat 9, kemudian Isai menyuruh Sama lewat. Tetapi Samuel juga berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kembali. Ini bukan. Ini sebenarnya juga hebat ini cara lahiriah. Bagus sekali ini. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya itu tidak dipilih Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ini membuat Samuel jadi bingung. Semua anak Samuel sudah datang. Yang pertama ini yang saya jagokan karena perawakannya, penampilannya luar biasa ini kalau jadi raja. Aku setuju ini, aku cocok ini. Tapi ternyata Tuhan menolaknya. Kemudian yang lain juga ternyata aku lihat, oh enggak seperti yang Tuhan mau. Perlu ada kepekaan tentang apa yang Tuhan inginkan dengan pemimpin yang akan menggantikan Raja Saul waktu itu. Ya, saudara-saudara, ini prinsip penting. Bagaimana hati Tuhan itu melihat manusia dan mempercayakan dia dengan jabatan, dengan kepemimpinan, dengan otoritas. Dimulai bukan dari hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Tetapi Tuhan melihat dari apa yang ada di hatinya, kualitas batinnya, karakternya, kualitas imannya, itu yang Tuhan inginkan untuk seorang pemimpin. Ya, untuk seorang pemimpin ternyata itu yang Tuhan inginkan. Nah,
Dari sini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, kalau saat ini Tuhan izinkan kita, beri kita anugerah untuk jadi pemimpin. Baik itu pemimpin keluarga, sebagai kepala keluarga, atau pemimpin di lingkungan masyarakat. Mungkin ada yang jadi RT, jadi RW, atau pemimpin di perusahaan. Dia jadi kepala cabang, dia jadi supervisor dia, atau mungkin manajer, atau direksi, atau mungkin di gereja, dia bisa jadi pemimpin komisi tertentu, atau dia jadi hamba Tuhan, pemimpin jemaat, atau di ruang publik yang lebih luas di pemerintahan. Ada yang Tuhan tetapkan dia jadi dirjen tertentu, dia bisa jadi jadi wali kota, jadi bupati, bisa jadi anggota legislatif, jadi orang-orang yang ada di dunia hukum, jadi anggota yudikatifnya di lembaga-lembaga yudikatif, atau di pemerintahan sebagai eksekutif. Apapun itu jabatannya, kalau Tuhan berkenan memilih kita dan menetapkan kita, kita harus selalu ingat, Tuhan pilih kita karena kualitas hati kita. Tuhan pilih kita karena karakter kita. Tuhan pilih kita karena iman kita. Bukan karena penampilan lahiriah kita yang hebat, yang membuat banyak orang kagum dengan kita. Tidak, karena apa yang ada di hati kita. Kalau kita ingat akan hal ini, jabatan tidak membuat kita lupa diri. Jabatan tidak membuat kita akhirnya gelap mata. Jabatan tidak membuat kita justru hancur iman kita. Justru kita bisa jatuh dalam banyak dosa dan kejahatan. Tidak. Jabatan kita lihat sebagai sebuah kepercayaan Allah, sebagai sebuah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Lewat jabatan yang Tuhan beri, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di bawah kita. Kita akan bisa menyatakan kasih dan anugerah Tuhan kepada banyak orang. Kita akan menjadi terang yang semakin cemerlang, memancarkan cahaya Tuhan lewat hidup kita. Melalui jabatan kita, banyak orang akhirnya hidupnya menjadi baik, mengenal Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Nah, kalau kita dalam posisi menilai orang, menilai pemimpin, atau menilai seseorang untuk jadi pemimpin, Tuhan ingatkan kita saat ini bagaimana kualitas rohani seseorang, kualitas batinnya, bagaimana karakternya. Ujian terbaik untuk calon pemimpin adalah bagaimana karakternya. Kalau bicara iman, mungkin kalau ini lintas agama atau di masyarakat, itu bisa berbagai macam penafsiran. Tetapi setidaknya kalau bicara iman, itu bicara tentang kualitas batinnya, kekayaan batinnya, dan karakternya seperti apa. Lewat banyak situasi dan kondisi, karakter orang itu akan terlihat. Lewat berbagai konflik, lewat berbagai permasalahan, karakter orang itu akan terlihat. Bagaimana orang diperhadapkan dengan masalah, bagaimana orang diperhadapkan dengan pertentangan, bagaimana orang diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Tidak hanya nampak kecerdasannya, kepintarannya, tetapi juga akan nampak kualitas karakternya. Yang jadi ukuran pertama adalah kualitas karakternya. Ada banyak orang pintar, tetapi orang yang berkarakter ternyata tidak sebanyak orang pintar. Tuhan akan pilih dan tetapkan orang-orang yang punya kualitas hati seperti itu. Dan biarlah itu juga menjadi standar kita menilai seseorang untuk menjadi pemimpin kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Engkau suka dengan kualitas hati. Engkau menaruh perhatian khusus kepada seseorang dan memilih dia untuk menjadi seorang yang Tuhan percayakan dengan jabatan, dengan kepemimpinan,
dengan kekuasaan, dengan posisi-posisi yang strategis yang bisa memberi pengaruh bagi banyak orang. Bukan dari penampilan lahiriahnya, bukan dari kehebatannya secara lahir, tetapi Tuhan pilih apa yang ada di hatinya. Pertimbangan utama adalah kualitas batinnya, karakter yang dimiliki seseorang. Bapak, biarlah ini menjadi pengingat bagi kami semua, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin jemaat, sebagai pemimpin pelayanan, sebagai pemimpin di masyarakat, di lingkungan kami, sebagai pemimpin di lembaga di mana kami bekerja, di perusahaan di mana kami bekerja, maupun sebagai pemimpin secara kenegaraan di pemerintahan. Kami yang Tuhan percaya dengan hal itu, kami selalu ingat yang membuat hati Tuhan senang dengan apa yang kami kerjakan sebagai pejabat, sebagai pemimpin. Yang paling utama adalah kami tetap menjaga hati. Kami tetap punya hati yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tetap menjaga karakter yang mulia serupa dengan Yesus Kristus. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, Roh Kudus menjaga setiap hati anak-anak-Mu yang punya jabatan, agar mereka tidak tergoda melakukan hal-hal yang jahat, jatuh pada rancangan-rancangan jahat, mengambil keuntungan dari jabatannya, tetapi mereka tetap memuliakan Tuhan dan melayani orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan, tolong kami semua juga supaya kami bisa menilai. Engkau tahu apa yang sedang terjadi di negara kami. Di tahun politik di mana ada pemilu, Tuhan memberi kami hikmat sebagai anak-anak-Mu, supaya kami bisa memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Beri kami kepekaan, beri kami hikmat bagaimana memilih orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami sangat percaya bangsa ini dikasih Tuhan, dan Tuhan, kami rindu ada pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan dan boleh menjadi alat Tuhan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara Indonesia. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, kiranya saudara mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.